Oke, halo teman-teman. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pompa-pompa apa saja yang ada di WOS Water Treatment. Dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa instrumen yang ada di WOS Water Treatment yang sering ditemui. Begitu ya. So, simak baik-baik video ini. Yang pertama yaitu on-site pH meter. Teman-teman pasti akan selalu menemui on-site pH meter karena pH adalah salah satu bagian dari baku mutu yang harus dipantau. Range penggunaan dari on-site pH meter ini sangat luas. Biasanya teman-teman banyak menemukan ini di proses netralisasi air atau di netration tank. Dan untuk penggunaannya biasanya dibarengi dengan proses injeksi dari dosing pump ataupun proses sirkulasi dari motorized ataupun solenoid valve. Jika berbicara tentang baku mutu limbah cair atau air ya yang akan dibuang ke misalkan saluran kota ataupun lingkungan ke sungai, itu biasanya dalam range kisaran 6 sampai 9 pH-nya gitu. Apabila tidak memenuhi itu maka pasti akan bermasalah, akan menyebabkan lingkungan tercemar dan akan mematikan vegetasi-vegetasi. Dan juga penjagaan pH ini juga digunakan untuk memelihara bakteri yang akan mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam limbah air ya, atau cairan yang diolah ya, seperti itu. 90% lebih pengolahan limbah STP-WTP itu bagian pentingnya terjadi pada proses pengolahan secara biologis oleh bakteri, sehingga nanti dapat diukur berapa COD-nya, BOD-nya, total suspended solid-nya, pH-nya juga, sehingga memenuhi baku mutu atau standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dinas kota. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu conductivity meter atau di sini TDS meter. Itu digunakan untuk mengukur nilai dari total suspended solid yang terlarut ya, total padatan yang terlarut ataupun kekuatan daya hantar listrik, konduktivitasnya. Dan penggunaannya biasanya di reverse osmosis dan juga di demineralisasi. Biasanya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan logam itu kebanyakan menggunakan ini. Ya, selain itu ada di industri microcontroller, industri chip, kemudian industri obat, di air yang digunakan untuk pembuatan obat itu harus dikontrol benar-benar TDS-nya. Bahkan untuk di dunia farmasi itu bukan conductivity lagi, tapi resistivity sudahan. Nah, itu harus benar-benar dikontrol TDS-nya. Hal tersebut dilakukan untuk melihat berapa daya hantar listriknya. Nah, untuk itu teman-teman bisa searching atau mempelajarinya lebih lanjut ya. Silahkan. Selanjutnya yaitu DO meter. DO, dissolved oxygen. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur kandungan oksigen yang ada di dalam air. Nah, alat ini biasanya digunakan di kolam aerasi atau bak aerasi. Kenapa harus diukur oksigennya? Nah, oksigen itu sebagai bakteri perlu oksigen untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam air. Begitu. Sehingga ketika oksigennya mencukupi, maka bakteri akan dapat bekerja secara optimal. Seperti itu. Dan tujuannya alat ukur ini adalah untuk mencukupi saja, tidak berarti untuk dilebih-lebihkan atau sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Karena jika berlebihan juga akan boros terhadap penggunaan energi. Karena di sini nanti akan berkaitan dengan blower yang digunakan gitu teman-teman. Untuk mensuplai udaranya, untuk mensuplai oksigennya, dia menggunakan blower di kolam aerasi ini. Nah, jadi alat ini juga berfungsi sebagai alat fungsi otomatis gitu ya. Ketika oksigennya dalam
kolam aerasi itu sudah mencukupi, maka si blower akan mati secara otomatis. Apabila nanti kurang lagi, blowernya akan hidup kembali. Seperti itu proses kerjanya. Pada akhirnya yaitu untuk penghematan energi atau hemat listrik lah ya. Selanjutnya yaitu flow meter, alat ukur aliran atau digunakan untuk melihat jumlah aliran. Nah, di sini ada dua macam atau dua jenis, yaitu tipe yang digital atau juga yang analog. Nah, kalau untuk yang saya tampilkan ini jenis analog ya. Ada lagi yang jenis digital, tapi penggunaan jelas. Ini semuanya untuk mengukur jumlah aliran yang lewat. Alat ini harus ada ya di setiap wastewater treatment karena mandatory keberadaannya itu wajib dan harus dicatat setiap bulannya itu keluar berapa alirannya, untuk melaporkan berapa jumlah limbah yang dihasilkan setiap bulannya, seperti itu. Oke, ini adalah onset ORP meter. Teman-teman biasanya jarang menemukan ini karena hanya beberapa industri yang menggunakannya. ORP meter itu untuk mengukur elektronegativitasnya, untuk mengindikasikan terjadinya reaksi, reduksi ataupun oksidasi, seperti itu. Nah, biasanya yang menggunakan ini yaitu industri yang WWTP-nya menggunakan reduksi dan oksidasi. Misalkan di sana ada proses krom atau mengandung krom sebagai polutannya. Dan juga beberapa WWTP yang menggunakan metode Fenton juga cukup banyak menggunakan alat ini untuk melihat keberhasilan proses AOP. Untuk saat ini dalam dunia WWTP mungkin hanya dua itu saja industri yang menggunakan ORP meter. Untuk yang lainnya di skala nasional mungkin ada ya, tapi saya belum menemukan. Oke, yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu dan mohon untuk dukung channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Semoga ilmu yang disampaikan atau yang kita dapatkan bersama ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.